Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aresti Arda Channel. Jadi hari ini kebetulan ada teman-teman yang udah lama banget nggak ketemu datang. Jadi daripada mereka nggak ada gunanya, jadi sekalian aja kita gunain dia buat bikin konten. Sekalian nyediain makan makanan. Di sini ada katsu, ada spaghetti, juga ada bakpao mini ayam buat mereka. Di sini ada Gira. Hai. Di sini juga ada Rahma. Halo. Jadi kenalan segitu aja karena mereka udah lapar. Jadi sambil makan, sambil kita nyobain makanan baru kita sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Silakan dicoba ya. Sesi makan. Makan. Yang balasnya lagi. Rahma kalau gue ceritain sama orang Depok pasti tuh dihujat kayak sama orang Depok. Kenapa tuh? Tiba dia datang gini. Abis Depok tuh Jakarta sebelah mana sih? Depok tuh Depok, Rahma. Depok tuh Depok. Padahal masih satu provinsi loh, sama-sama Jawa Barat. Tapi dia nggak tahu. Oh iya, Bekasi Jawa Barat. Iya. Tuh kan paling satu juga Bekasi Jawa Barat. Iya, karena Bekasi punya intinya sendiri. Ya sih, soalnya kayak eksklusif kan, kayak ada gue gini juga jadi eksklusif kan sih sebenarnya. Daripada pada halu kayak gimana? Dengan katanya yang benar aja ya. Dan Dira selama pandemi ngapain aja Dira? Kalau lagi lah, namanya udah terinspirasi. Baik. Kok ini nggak ada solusinya? Sebelumnya selama pandemi ini aku sempat kerja kantoran. Terus sempat WFH dari rumah, ya namanya WFH ya. Terus tapi semenjak Desember kemarin setelah menikah, gua memutuskan untuk Manten baru. resign. Jadi sekarang kesibukan gua aku coba buat usaha karena menjelang bulan Ramadan ya. Aku coba iseng-iseng buat kue, ada kue nastar, kue putih salju, dan alhamdulillahnya tuh temen-temen gue tuh banyak yang suka. Nggak tahu sih suka apa enggak ya, katanya sih mereka suka gitu, nggak tahu ya kayak apa enggaknya gitu. Dan alhamdulillah ya, walaupun belum puasa tuh udah banyak yang order. Kemarin gue coba iseng-iseng buat open PO kan, terus lumayan lah pesanannya, lumayan bikin pinggang encok gitu kan. Kebanyakan Lumayan. Gak nyampe Tambun loh, belum nyampe Tambun loh. Mohon maaf ya, Tambun belum karena pesan ya? aja gak pesen loh, parah banget gak sih? Nah itu lumayan, itu tuh gue jual dengan harga yang dia di bawah pasaran sih kalau menurut gue. Jadi kalau kalian mau cobain nastar atau di salju gue, kalian bisa follow IG gue nanti di sini. Jangan lupa ya cobain, nanti insya Allah bulan puasa nanti gue open PO lagi, ditunggu ya orderannya. hasilnya enak. Enak. Oh sudah. Sausnya kaseman nggak? Enggak. Kental manis. Enggak. Enak. Enak. Enggak. Apa kan jelas apa kali ya? Enak. Ya kan. Bener kita emang bener kelaparan, jadi kita kayak orang kelaparan. Apalagi gue kan dari Tambun jauh banget gitu kan, makanya harus sini coba. Jadi buat teman-teman nanti yang kalau apa sih namanya mau bikin katsu, nanti saya bakal share bikin syuting saus katsu. Nah, enak guys. Tapi harus coba deh, ini kekentalannya, Homemade buatan. pedesnya pas. Bener. Setuju kan dia? Sejuk, enak. Kalau Rahma ngapain aja mah? Kita udah lama banget gak ketemu ya. Jadi ini teman-teman kuliah. Mereka ini kita kuliah di jurusan Alhamdulillah. apa sih namanya jurusan kita? Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi yang satu jadi guru, yang satu sekarang kita udah sama jadi ibu rumah tangga. Jadi koki. Kok dia sibuk banget pasti. Rahma ngapain? Kita kalau belum tahu ya pasti dia masak. Dia orangnya sibuk banget Kan guys. katanya ibu rumah tangga jauh lebih sibuk loh. Iya lah, Bener sih bener. 24 jam guys kerjanya. non-stop. Ya apa sih yang dikerjain selama WFH kalau jadi guru ya? Ya sibuknya ya paling ngajarin anak-anak. Dan aku nih gini nih, selama WFH ini ternyata memberikan kesempatan buat aku buat lebih ngembangin skill aku gitu loh. Jadi aku nggak cuma sekedar ngajar anak-anak nih di sekolah gitu, terus ngajar bimbel juga.
kadang-kadang aku mau juga loh kalau menerima anak-anak yang buat privat, mereka persiapan masuk universitas PTN yang mereka inginkan gitu ya. Kan kadang ada soal-soal untuk UTBK-nya juga kan, untuk bahasa Indonesia tuh ada gitu kan. Terus selain itu juga karena WFH ini aku punya waktu yang lebih banyak, walaupun kerjaannya juga nambah banyak sih, karena kan ngoreksinya tuh di rumah semua gitu kan tulisannya kan. Nah, aku juga lebih pusing nggak, jatuhnya lebih pusing nggak WFH itu? Kalau lebih pusingnya itu pertama ya anakku suka hilang gitu. Jadi kalau lagi kita ngelakuin virtual gitu ya, anaknya mana hilang, nah itu harus iya, kalau sama anak murid aja aku juga ghosting. Jadi harus kita tuh sebagai guru kreatif gitu supaya mereka itu mau datang nonton virtual sama kita, bukan karena paksaan kita, tapi karena oh ya aku mau ketemu ibu ini nih, mau dengerin ibu ini tuh mau ngajarin apa sih gitu kan, ibu ini mau bahas apa kayak gitu. Jadi aku selalu jadiin momen virtual ini untuk ngembangin diri aku, nggak begitu aja ngajarnya. Aku lebih sharing kalian tuh gimana di rumah gitu kan. Terus misalnya mau belajar hal-hal tertentu, misalnya satu topik aku kembangin sesuai dengan saat-saat mereka di rumah ini, yang ngasih tugas pun masih yang istilahnya mereka masih menjangkau lah, biarpun di rumah aja gitu. Jadi lu ngapain tuh Mak? Biar mereka tertarik itu nontonin lu yang cuap-cuap dan online. Kreativitas tuh harus ditingkatkan banget. Contoh ya, misalnya aku mau ngasih topik, misalnya topik menulis puisi. Nah ini buat anak-anak guru bahasa Indonesia, kadang-kadang tuh anak-anak itu suka kalau mau nulis puisi, aduh baru mau bikin katanya satu aja susah gitu kan. Nah anak-anak itu seneng dipancing dengan hal-hal yang gini, memancing kreativitas mereka dari segi berpikir, dan menulis itu harus ada kalau treatment gitu. Jadi treatment aku misalnya, oke, gini kalian sekarang pasti kan kalau di rumah aja tuh anak suka tuh dengerin musik ya. Nah biar dengerin musiknya nggak sia-sia, coba kalian ambil deh tuh satu lirik yang kalian dengerin, satu diksi ya, lirik kata 1, 2 atau 3 yang tidak biasa deh. Kan kalau bikin puisi itu nggak biasa gitu kan. Mereka ambil dari kata-kata itu, mereka bisa ngembangin loh jadi puisi. Terus misalnya aku kasih gambar-gambar yang anak-anak zaman sekarang nih, kalau mau nulis suatu pengalaman, kalau dikasih gambar-gambar, oh ya aku pernah ngalamin ini nih, nah mereka jadi nulis. Dan banyak dengerin anak-anak gitu, karena kalau lagi virtual kan anak bosan dengerin kita ngomong. Kalian sekarang mereka yang tanya, apa sih sulitnya buat puisi gitu. Dan sekarang kita juga harus sadar ya, anak-anak itu suka menjelajah di dunia maya selama WFH ini. Lihat hampir semua aplikasi-aplikasi yang itu malah banyak digantungin sama anak muda. Tapi ini loh, maksudnya kayak zaman sekarang nih, kalau gue lihat tuh anak zaman sekolah sekarang tuh lebih bertanggung jawab, maksudnya lebih dewasa. Ya nggak sih? Karena kalau anak zaman dulu tahu sendiri kan, kalau untuk disuruh belajar aja tuh dulu kadang sama ibu tuh kayak harus belajar. Kalau ngerjain kalau ini sekolah yang benar kayak gitu. Tapi kalau gue ngeliat dari sepupu gue gitu kan, dari anak-anak yang zaman sekarang, anak SMP, SMA, mereka tuh kayak udah sadar diri kapan mereka waktu belajar, kapan mereka waktunya mereka harus benar-benar ngedalamin materi kayak gitu. Mereka tuh kayak lebih dewasa dibanding anak-anak zaman dulu. Ya nggak sih? Maksudnya karakternya lebih dewasa gitu untuk urusan sekolah. Itu tergantung juga apa yang mereka dapat dari keluarga, terus mereka temenannya sama lingkungannya seperti apa. Iya. Itu semua berpengaruh, dan termasuk sebenarnya cara guru itu memberikan pengajaran itu jadi juga memberikan satu motivasi buat mereka gitu, dorongan. Kalau guru itu punya power, misalnya kalau kita sebenarnya mendesain materi pembelajaran itu sederhana aja, tapi kita punya motivasi yang kuat di dalam hati, nggak sekedar anak itu paham sama materinya, tapi kalau kamu belajar, yakinkan kamu tuh nanti akan jadi sesuatu di masa depan nanti, apapun itu. Dan aku nggak selalu maksain pokoknya kamu bisa bahasa Indonesia, enggak. Kalau memang ada yang suka matematika ya sudah, ada yang mereka seneng yang ngomong gitu, sosial, seperti di pelajaran-pelajaran yang nanti mereka mau ambil jurusan hukum, ya silakan gitu. Jadi aku menjadikan yang namanya wadah pembelajaran dalam kelas itu untuk anak menemukan siapa sih jati diri mereka, terus mereka mau kemana sih gitu habis ini. Karena ternyata gini, kalau bicara dewasa nggak dewasa, ada anak yang cuek banget, udah deh ikutin kayak air mengalir. Mak bapak gue mau kemanain gue terserah. Anak-anak ada yang bilang kayak gitu. Terus ada juga yang anak-anak yang belum tahu arah, orang tuanya nggak tahu, anaknya juga nggak tahu, gimana nih, belum tahu arah.
Nah yang kayak gini-gini tugas kita juga. Itu salah juga itu kayak gitu. Kadang ada anak yang sebenarnya dia tuh punya kemampuan ya dia, tapi orang tuanya nggak nggak tahu, biasa. orang tuanya nggak ngerti dan anaknya itu juga nggak tahu mau sharing ke siapa dan nggak ada juga yang bilangin, makanya jadinya kayak gitu jadi salah. Kayak gitu. Benar. Oh Dira juga sebenarnya sempat ngajar nggak sih? Belum. Oh Dira, jadi Dira tuh Pernah sih, jadi cuman waktu itu gue pernah ngajar, cuman kayak baru bimbel-bimbel aja waktu itu ngisi berapa bulan ya. yang nggak pernah ngajar sama sekali gua. Ya, nggak pernah. Dia itu Kerja. usaha-usahanya banyak banget, usahanya banyak banget. Yang mana? A, B, C, D semuanya dia. Yang mana? Ya, Amin. ampun. Kita Tapi amin kalau aja amin. kalau bicara mengajar ya, dulu tuh pertama kali kita lulus, ingat nggak pas lulus wisuda? Kita kan masih sibuk nih nyari kerjaan, pokoknya kita ngajar gitu ya. Karena di mindsetnya itu kita guru, kuliah kita guru yang ngasih. Jadi yang kita cari itu adalah mengajar. Dan ketika kita ngajar, terus pemikiran aku pokoknya aku ngajar selesai itu. Misalnya kalau tetap aja dong namanya kita bekerja gitu kan, kita mendapatkan apa dari yang kita kerjakan gitu kan. Tapi ternyata mengajar lebih dari itu. Menurut aku mengajar itu ternyata apa ya? Aku menemukan jiwa di situ. Menemukan ternyata mengajar Dia itu yang paling berhasil guys. kita itu bisa memberikan apa ya sama anak-anak, sesuatu yang selama ini kita mau bicarakan gitu tentang apa yang ada di dalam diri kita, itu kita bisa sampaikan loh ke anak-anak. Luar biasa. Dan apalagi kalau kita lewat hati, itu anak-anak murid kita itu benar-benar ngerasa bahwa oh iya memang guru ini tuh bukan sekedar hanya ingin nyampein materi pelajaran, tapi dia juga ingin membentuk saya gitu. Tapi tidak memaksa ya, tidak kamu harus ikut ibu A, kamu harus enggak. Seorang guru hanya menjadi fasilitator. Nah kalau kamu ambil A, kamu akan begini, kalau kamu ambil B begini. Jadi kita itu yang tadi kan sempat aku bilang, anak tuh nggak tahu arah. Nah kita arahin satu-satu gitu. Karena ada anak yang mau diarahkan seperti apapun, kalau di dalam dirinya nggak sadar, ya cuek bebek, dia nggak tahu, pokoknya udahlah aku selesai gitu kan. Tapi ada anak yang nggak perlu gitu kita kasih motivasi banyak, kan udah kesadaran dari dirinya, mungkin lingkungannya dia lihat orang tuanya begini, kakaknya ada yang sukses begini, atau temennya gimana, terus tiba-tiba cuma nanya, Bu aku mau belajar ya materi-materi tentang kuliah yang bisa ibu ajarkan. Misalnya kalau kita dulu suka bikin makanan itu gimana sih caranya bikin membuat proposal. Nah dari situ aku merasa bahwa aku nggak boleh kalah semangat nih sama anak-anak ini gitu. Dan sayang banget kalau anak-anak ini udah punya semangat kayak gitu, aku nggak punya semangat, aku jadi matiin semangat mereka. Ini tuh harus didengar sama Pantes wali. banget guys, Rama ini jadi salah satu guru yang kayaknya dia Iya. idola murid-murid itu. Nah ya, idolanya banyak banget. Banyak Luar Di biasa. sekolah doang Idolanya. kayaknya, di sekolahku aja kayaknya. Jadi banyak banget murid-murid itu banyak banget yang dekat sama dia. Mungkin karena ya itu tadi dia mungkin asik ya buat diajak cerita, diajak sharing, makanya murid-muridnya pada ikut sama dia guys. Gue kayak nggak punya jiwa gitu ramah, soalnya kalau lu kan kalau murid bandel Oh, motivasi, asik kalau banget. gue ini bandel dulu gue domelin, terus dia nggak mau berubah, ya udah lebih gue domelin gitu. Tapi kan jadi guru kan? tapi jangan salah loh, selama jadi guru waktu kita masih awal-awal yang masih baru lulus kan jiwa kita masih muda banget, masih emosional, belum dewasa gitu, maksudnya belum dewasa benar-benar kayak dewasa banget, masih jiwa anak kuliahan yang masih belum nggak bisa menangani anak secara itu semuanya. Ada masa dimana ya pernah juga aku nggak mau bilang aku selalu sempurna ya, aku juga nggak sempurna Itu gitu. dia namanya learning by doing. Kenapa lu sekarang bisa mateng? Karena Pengalaman. pengalaman banyak banget ramah. Jadi lu Benar. step lu ketemu anak yang berbeda-beda gitu. Nah kalau gue kayaknya udah pusing duluan. Kalau dia gue nggak tahu kenapa. Kayak dia udah terlanjur nyemplung di dunia perkantoran. Iya bener kan? Karena setelah berapa bulan gua wisuda dan iseng coba ngelamar kerja di kantoran, keterima. Dan setelah itu terlalu nyaman kerja kantoran. Jadi buat ngelamar jadi guru tuh kayak mungkin orang karena nggak ada pengalaman kali ya jadinya. Iya. Sekolahnya juga Iya, males iya. buat dari Nah itu tadi yang yang aku bilang anak itu termasuk itu ya, anak itu harus kita arahin mereka mau pilih jalan apa. Ketika mereka mau pilih jalan apa, biarin anak itu tanggung jawab sama pilihannya gitu. arahan gue sesat. Jurusannya apa, kemana? Sebenarnya enggak loh, aku nggak selalu bilang anak-anak gini, misalnya Bu, saya mau ambil jurusan ini, berarti saya harus jadi ini. Aku selalu cuma bilang sama anak-anak, jadi apapun lah kamu, lakukan yang terbaik dengan apa yang sudah kamu pilih dan tanggung jawab, itu aja. Ibaratnya tanggung jawab. Nggak harus misalnya kalau saya jadi jurusan misalnya gini ya, saya jurusannya pendidikan guru bahasa Indonesia gitu misalnya, pendidikan bahasa Indonesia gitu kan, jadi guru kan ya. Tapi kita punya kemampuan lain, apa kita menulis gitu kan, yang sambil menjadi ngajar jadi penulis nggak apa-apa,
atau misalnya kita seneng dengan jurnalistik ya, kan di bahasa Indonesia juga ada pelajaran jurnalistik kan, nyambung Harry Potter boleh gitu. benar Gitu apa Maksud kayak gitu. gue dia gak ada, tapi bener waktu kuliah tuh gue tuh mikirnya, karena waktu SMA gue tuh jurusannya bahasa juga ya kan, yang gue pelajari itu kan kebanyakan paling antropologi gitu kan. Pas masuk kuliah itu ternyata yang pelajarin itu ada linguistik, ya nggak sih, ada jurusan bahasa nih dulunya. iya belum ya, ada jurusan bahasa, ada linguistik, ada ini, dan ada gua itu. rasa dulunya mungkin kuliah bahasa karena nerusin aja kali ya. Iya, ternyata lebih susah lagi ya. Ternyata paling dari linguistik itu menurut gue itu mata kuliah, belum lagi gue sempet shock pas ada apa mata kuliah itu apa sih waktu itu kita menyimak. Dan ada mungkin Dan waktu itu gue telat tuh dosennya tuh nanya gini gue, dari kamu perjalanan dari rumah sampai ke kampus apa yang kamu baca? Hah? Iya, kata-kata apa yang kamu lihat? Hah? Gue gitu kan. Terus kan gue berpikirnya namanya apa sih namanya kita perjalanan itu kan pasti kan jauh, ya nggak sih, terus kita telat buru-buru. ya mungkin karena lu telat jadi lu kayak apa nih, jadi Iya, lu kayak apa sih, jadi buru, apa yang gue lihat ya Iya. kayaknya nggak ada yang blank. Nah, sedangkan menyimak itu berarti selama perjalanan itu nggak ada yang gue simak. Siapa sih dulu menyimak, gue lupa. udah berapa tahun Saya lalu berapa tahun lalu. Asistennya ini buruan di kalau nggak salah deh. Bukan bululis. Iya, pokoknya siapapun dosen kita terima kasih. Bululis. sama doang kali kan saya ingat. Karena gini, kalau mau nanya lebih ingat sebenarnya nanya dia. Iya. Teman kita satu. Hai Dea. Hai. Dia sih. Dia kan suruh nonton kita pokoknya. Iya. Pokoknya intinya tuh sebenarnya kalau untuk apapun kita mau jadi apapun di depan sana, aku selalu ngingetin murid-murid aku. Kenapa kamu mau ambil ini? Aku pasti selalu tanya itu dulu. Apa karena ada dorongan, hanya sekedar dorongan orang tua? Apa karena ngelihat orang ya enaknya kalau udah jadi ini? Tapi lu takut pusing nggak sih Mal, namanya anak SMA ya nggak sih, baru kayak gini terus ditanya-tanya gitu, apa karena apa lu nggak takut kalau dia ntar takutnya apa ngerasa di-push sama lu, kenapa jadi ditanya-tanya, padahal dia lagi ngikutin alur yang pengennya sama aja kok gitu, ngerti nggak sih? Kan anak sekarang kan gini, gue mau ini, gue mau ikut-ikutan aja, kok lo repot kan suka kayak gitu, ya nggak sih? Nah, gimana cara nanganin anak-anak yang kayak gitu? Nah, kalau kan tadi aku bilang ya, waktu awal-awal aku jadi guru tuh aku masih ngikutin arus emosi aku yang baper dikit, anak gak bisa diatur, gak bisa dia, aku baper, anak gak bisa diatur, aku baper. Walaupun sekarang ada bapernya dikit banget gitu ya. Kenapa aku baper? Karena ngerasa susah banget sih, justru susah banget suruh ngerti gitu kan. Kita tetap manusiawi dong walaupun kita guru gitu kan. Sampai aku di titik yang aku sadar begini, semakin aku keras sama anak murid aku, semakin aku marah, semakin mereka lari. Jadi sekarang aku paham dengan salah satu apa sih peribahasa yang namanya? Ungkapan ya yang batu itu kan keras, tapi kalau ditetesin air lama-lama lembut ya. Nah dia kalau ngadepin anak-anak yang misalnya mereka sering kabur dari kelas, Habar dia gue nggak. sering kabur dari kelas, atau misalnya ngobrol dulu di kelas, atau misalnya nggak ngerjain tugas, atau ya anak-anak apapun yang debatnya nggak mau ngalah-ngalah, nah, aku nggak bisa cuman ngasih hanya sekedar marahnya nggak nyampe, tapi isi dari konten marah aku nggak nyampe sama sekali. Apa sih ini orang ngomong apa gitu? Sebenarnya mereka ngerti, cuma mereka nggak mau sampai gitu. Aku pernah dengar salah satu, bukan dengar, baca salah satu tulisan di Instagram gitu ya, di SG salah satu influencer juga sempat bicara. Intinya seperti kita seperti kita menggoreng suatu makanan atau membuat suatu makanan. Ayam goreng misalnya. Kalau ayam goreng kita ayam aja ya. Ayam kalau kita goreng, kita bakar, kita bikin sayur itu enak. Tapi ayam kalau di blender pasti ada yang makan nggak? Padahal sama-sama ayam loh. Itu kayak gitu kalau nyampe nasihat ke siswa. Sebenarnya isi nasihatnya kayak ayam tadi, tapi gimana cara kita memproses ayamnya itu enak apa enggak, bisa diterima apa enggak, gitu kan maksudnya. Jadi gimana kita ngebungkus satu masalah itu, bisa gini gimana, itu tergantung. Jadi seru ya kita ada pendekatan tersendiri nggak sama murid-murid yang kayak gitu-gitu misalnya? Iya, kalau misalnya banyak banget yang murid yang mengidolakan dia itu enggak salah. Kalian nggak tahu aja di belakang itu. Di belakang itu juga banyak murid yang pasti aku yakin kok banyak juga murid yang sebenarnya mungkin mereka mau mengungkapkan bahwa adanya kecewanya sama aku, dan aku bisa nerima, ada keselnya juga, marahnya juga, berantem selek sama murid pun aku pernah gitu.
Tapi kan di sini posisinya aku guru, jauh lebih dewasa dari mereka. Kalau aku ngikutin emosi mereka, ikutan marah juga, kira-kira akan selesai nggak? Itu nggak akan ada cerita juga gitu kan. Makanya aku berusaha kalau misalnya ada masalah, aku introspeksi ke aku dulu. Kenapa ya anak muridku tuh seperti ini gitu? Apa yang salah dari aku? Jadi aku selalu kesini dulu gitu. Aku dulu apa? Oh berarti aku begini. Dan ketika aku coba ngalah gitu ya, ngalah dan ya namanya guru, seorang ibu pendidik, katanya kita kalau berdoa buat murid-murid kita itu nyampe ya gitu ya. Selain aku kuatin diri aku buat berdoa dan mendoakan mereka, nanti nggak tahu kenapa tiba-tiba dalam satu kelas itu ya dulu aja gitu, kayak memang ada bantuan aja gitu, doanya sampai guys. Iya gitu. Nah kalau sama anak-anak yang kenapa bisa deket ya karena memang aku membuka diri sih sama anak-anak, siapapun yang mereka mau konsultasi, mereka mau dan konsultasi bukan sekedar pelajaran bahasa Indonesia aja, apapun misalnya tentang cinta-cintaan juga boleh guys. Nanti sama Kak Buraman. Iya tentang hidup. Iya kadang mereka juga tentang cinta sama si A, si B, si J gitu. Gue tahu juga suka gitu pas gue PKL. Oh dia sama dia dulu satu kosan. Ya pas zaman-zamannya PKL. Dia tuh dulu suka dicurhatin guys sama anak muridnya tentang percintaan. Terus lo open gitu, maksudnya lo nggak ngerasa apaan sih lo gitu? Jadi lo menghargai anak-anak ya, Rama? Ya mungkin itu sifat alami guru tuh mungkin gitu, menghargai anak-anak. Kalau gue nggak bisa basa-basi gitu, kalau dicerita yang ada gue malah kayak gini, ya apaan sih lo? Kalau misalnya nggak mau gue cerita sama Arnis. Kalau sama Arnis ceritanya masakan aja dan cerita. Dia nggak didengerin kalau cerita sama dia mah. Keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Mana ada, gue nanti masuk. Kalau langsung ditolak gimana? Pokoknya intinya kalau ada orang cerita dia kesusahan, kita doain supaya dia baik-baik aja. Kalau dia cerita lagi kesenangan ya udah kita senang kayak gitu ya nggak sih? Iya betul juga. Karena biasanya gini, ada orang yang pengen cerita ke kita, dia tuh sebenarnya nggak minta solusi tapi cuman mau meluapkan. Dan kadang kalau kitanya malah ngasih saran, dianya malah jadi kayak jadi ngerasa kita nggak memihak dia, karena dia sebenarnya awalnya dia bukan mencari apa namanya saran tapi pembelaan, iya nggak sih, biar kita tuh merasakan apa yang dia belain dia, biar dia ngerasa dia benar ya kayak gitu. Karena kebanyakan jadi kalau misalkan ada orang cerita, lihat dulu nih orangnya kira-kira gimana, jadi kita dengerin aja dulu. Kalau kira-kira orangnya maunya kebenaran, dia mau kita ikutin pendapat dia sama, ya kita cukup mendoakan aja kayak gitu ya. Apalagi kan temen lu sensitif, bener sumpah, temen lu sensitif. Karena gue pun juga sensitif kalau ada, karena ini kali ya, karena gue tahu karena kita dari jurusan bahasa Indonesia juga, nggak tahu ngaruh apa enggak, jadi kadang-kadang ada orang yang omongannya itu padahal sebenarnya dia sama tapi nangkepnya beda, padahal itu sama dan itu sensitif buat kita ya nggak sih gitu. Kadang begini, harusnya lo tuh kalau misalkan lo kalau mau kayak gini harusnya ucapnya kayak gini, jangan kayak gini, kayak gitu itu bisa jadi masalah kalau sama temen kayak gitu. Kan kita belajar tentang ini di mata kuliah psikolinguistik. Iya, psikologi. Bahasa psikologi, bahasa linguistik sebenarnya. Kok bahasa linguistik itu kan bahasa apa sih? Psiko itu jiwa-jiwa. Adar kali ini pembahasannya berat guys. Berat banget. Padahal makanannya nggak berat, tapi kan harus berat sih. Berat, makanan juga berat. Jadi kalau magister kan dia lagi lanjut. Parah banget. Amin. Tapi ini enak banget beneran. Ini enak banget. Jadi sebenarnya dari tadi lapar, tapi ini enak banget. Tapi lo makan banget. Lo harus makan. Lo nggak habis, sedangkan gue udah habis 2 kartu guys. Bayangin. Enak ya? Iya, sausnya enak guys. Nanti kalau yang mau cobain sausnya, tanya aja sama Ibu Anis ya. Doain Anis bisa buka restoran habis ini. Amin. Ya Allah, amin. Biar bisa buka kantin lagi. Gue pengen banget punya kantin lagi gitu di kampus. Lu tuh Anis bukan sekolah lah nih, kan biar gue kepala sekolahnya katanya. Iya, gue pengen banget punya sekolah tuh, sekolah karakter tapi ya di sini. Dan gue tuh udah punya gue tuh punya angan-angan kalaupun gue jadi buka sekolah karakter itu, gue udah punya kepala sekolah yaitu Rahma. Gak tau kenapa. Terus gue tuh udah punya bendahara kalau misalkan sekolah itu gue jadi, ada teman kantor gue tuh namanya Filza, karena menurut gue dia oke dalam memegang keuangan. Jadi gue kayak halu gitu, ntar bagian ini siapa, bagian ini siapa. Terus kita juga punya teman namanya Adit, dia juga guru ya kan. Nah pokoknya yang kayak gitu pokoknya kehaluan gue, dan dia mau mengiyakan itu. Enggak loh, itu bukan kehaluan, itu bagian harapan. Harapannya kalau didoain jadi. Amin. Soalnya anak-anak mereka halu juga. Enggak, soalnya anak-anak gue kalau misalnya gini, kadang gini ya, di tempat gue yang ngajar gitu, kadang anak-anak murid tuh suka gini, aku mau jadi ini bu, aku mau jadi ini. Di sekeliling mereka tuh suka aja ada ngomong, emang lo bisa jadi nurse? Kadang manusia itu ya, orang-orang sekitarnya
suka ngeremehin mimpi-mimpi orang gitu. Padahal bagus kan dia jadi kepala sekolah di sekolah karakter yang gue bikin nanti. Padahal yang bermimpi aja bukan dia, ngapa dia jadi yang repot gitu loh. Iya. Nah itu dia harus ditanamkan karakter-karakter kayak gitu. Jangan terlalu mengurusi urusan dan pikiran orang lain. Ya, jadi jangan dengarkan apa omongan buruk Orang lain. Yang nggak penting, memacu ya. kita jadi apapun gitu. Sebenarnya kalau omongan orang, kalau misalnya memang itu baik buat kita, gitu, buat kemajuan kita, meskipun itu suatu nggak kita sukain nggak apa-apa. Tapi ketika kita punya satu misi nih dan kita sungguh-sungguh menjalani punya satu mimpi, kita sungguh-sungguh ngejar mimpi itu, terus berdoa juga, minta dukungan orang sekitar, tapi selalu dijatuhkan gitu. benar. Itu kan kayak lagu guys, mimpi Oke, ada kunci untuk kita. Ini sebenarnya curhatan Rahma ini tuh tadi tuh buat anak-anak sekolah, anak SMA Ya, yang benar, mau guys. itu tuh Gak sebenarnya apa-apa isi hati bermimpi guru, tinggi-tinggi aja. isi hati guru juga kalau mengajar kalian itu sebenarnya tulus dan rada susah. Nah. Kayak gitu. Karena Jadi, kontrol hati tuh nggak mudah hargailah. sebenarnya. Kontrol hati. Ini jujurnya buat semua murid aku yang nonton. Spesially buat kalian, terima kasih yang sudah, karena kalianlah saya disebut guru. Karena kalianlah saya ngerti jadi guru itu harus seperti apa. Justru saya tidak belajar, saya tidak dapatkan itu di bangku kuliah secara utuh. Tapi jadi sempurna ketika saya ketemu kalian di dalam kelas. Oh begini ya rasanya jadi seorang guru. Guru itu bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi kakak, bisa jadi saudara, kadang bisa jadi ibu, Nah. kadang bisa jadi nenek gitu. Jadi apapun guru itu. Yang penting tadi satu, aku selalu bilang ke anak-anak, apapun yang kamu lakukan dari hati itu akan sampai lagi ke hati. Gimana pun orang itu mau nolak akan sampai. Tuhan itu dalam diri kita tuh sampai ilmu. Kalau Rahma kan tadi saya bisa dikatakan menjadi guru karena kalian, jadi saya menjadi guru. Kalau saya berterima kasih pada Aras karena ada Aras saya jadi mama. Iya benar. Kita jadi apa? Karena ada adonan Ian. Karena ada Om Ian. Kita akan jadi seorang calon ibu. Baik ya guys. Karena ada adonan nastar tadi, kamu kan jadi koki. Karena ada pelanggan aku, Jadi koki. aku ngadon terus. Luar biasa. Jadi segini aja Adar ngomongnya seru banget karena kalau sampai diterusin kita nggak tahu sampai jam berapa. Kalau gitu. Iya, karena yang nonton juga kita bingung, pasti yang nonton pada gini. Ini maksudnya mau ngebahas apa sih? Yang satu ini, yang satu ini, yang satu itu. Sebenarnya ini cuma obrolan aja karena teman-teman lama saya datang. Jadi Kangen aja guys. kangen aja. Terima kasih banget buat Rahma yang udah jauh banget dari Tambun. Makasih Luar biasa. banyak, makanannya enak banget. Luar biasa guys. Ini cuma buat main doang. Makanya Jangan lupa datang ya ke Tambun, sekarang udah ada museum baru, museumnya keren banget ya, Gedung Juang itu keren banget, bener kan Kak? Iya, dia promosi lagi wisatanya guys. keren banget. Dia promosi lagi. Itu salah satu keindahan kita Tambun. doain semoga dia S2-nya cepat kelar. Amin. Mau langsung lamar jadi dosen apa jadi guru aja? Dosen juga Hamka. Jadi apapun deh, yang penting ngajar gitu. Amin. Dira kita doain semoga dia usaha kuenya bisa berkembang pesat. Amin. Dan Dira bisa punya toko kue. Amin. Dira biar bisa jadi ibu juga kayak dan punya yang Iya. itu kayak Aras. Amin. Sampai jumpa lagi pokoknya nanti ya. Semoga ajak aku Aras lagi. tambah adik juga. Yeay. Yang penting ada aku lagi ya di sini ya. Iya. Ada makanannya lagi tapi ya. Iya. Tenang. Kalau main kesini selalu banyak makanan. Jadi kalau mau teman-teman yang pada mau makan, pada mau main, tenang pasti dimasakin sama Adar. Ya, pokoknya kalau ke rumah Adar, kalian nggak perlu makan guys. Pulang-pulang kenyang. Tadi itu konsep aku dari Tambun kayak gitu. Gue juga nggak belum makan dari tadi pagi nih. Akhirnya makan nih. Hey. Jangan lupa Rahma subscribe, oke? Rahma datang ke sini tapi dia belum subscribe. Parah. Udah subscribe gua. Muridnya berapa? Itu cinta kan sama Adar Rahma, mah. jangan lupa subscribe ya, ada gurunya di sini. Mau gurunya? Mau nilainya jelek. Nilainya jelek, Kalau nggak udah. subscribe. Aku anti begitu kok, tenang aja. Nanti kayak gitu. Oh iya, baik. Subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke, terima kasih karena udah nonton video Ardar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video Ardar berikutnya. Bye. Terima kasih, dadah.